Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan yang luar biasa, baik kepada hamba-hambanya yang suka beribadah maupun kepada hamba-hambanya yang suka membantah. Namun apapun yang terjadi di permukaan bumi ini yang terlaksana semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan semuanya adalah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahwasanya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi dan selalu Bapak doakan, mudah-mudahan selalu menjadi anak soleh dan solehah yang akan menjadi investasi sesungguhnya orang tua nantinya ketika tiada, dan mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Begitu juga mudah-mudahan sekarang makin sehat, yang dulunya kecil sudah besar, yang dulunya pendek sudah tinggi, yang dulunya kurus sudah gemuk, yang dulunya gemuk mungkin makin gemuk, yang dulunya ganteng mungkin makin ganteng, yang dulunya cantik mudah-mudahan makin cantik. Alhamdulillah, Pak Ilham masih juara bertahan yang tak ada perubahan apa-apa, tapi Pak Ilham tak kecewa karena Allah mengatakan melalui hadis Nabi Muhammad SAW, karena Rasul mengatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, bahwasanya Allah tidak akan melihat rupamu atau bentukmu, dan Allah tidak akan melihat hartamu, namun Allah hanya melihat adalah hatimu dan amal ibadahmu. Anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak sayangi dimanapun berada, memang ada beberapa pertanyaan WA masuk. Pertanyaan yang pertama adalah, Pak, siapa guru agama kami Pak, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua pertanyaannya adalah, Pak, apa tugas kami Pak, apa PR kami Pak, dan lain sebagainya Pak. Yang ketiga pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana tips atau caranya supaya kami mudah memahami pelajaran agama, mudah menjawab soal-soal nantinya, dan mendapat nilai yang tidak mengecewakan dan memuaskan di bidang agama. Baik, di sini Bapak sampaikan. Yang pertama adalah guru agama yang ditetapkan oleh sekolah, insya Allah semester ini kelas 1, 2, dan 3 adalah bersama Ibu Tuti. Sedangkan kelas 3, kelas 1, 2, 3 Bu Tuti, kelas 4, 5, dan 6 bersama Pak Ilham. Sedangkan untuk kegiatan belajar agama mungkin lebih panjangnya insya Allah ada lain waktu yang Bapak sampaikan. Sedangkan yang kedua tentang apa tadi? Tentang tugas dan PR, memang beberapa hari ini Pak Ilham tidak memberikan tugas dan PR lain sebagainya kepada anak-anak Bapak, karena Bapak menyadari, mengetahui, dan bisa memahami dan merasakan bahwasanya sekarang anak-anak Pak Ilham lagi sibuk banyak tugas dari wali kelas masing-masing. Maka oleh karena itu Pak Ilham tidak mau terlalu banyak membebani anak-anak Bapak dengan tugas, karena prinsipnya dari Bapak dalam belajar dan mengajar adalah tidak hanya membuat dan mengumpulkan tugas, namun pengetahuan apa yang kita dapatkan, wawasan apa yang kita dapatkan, dan perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana cara mudah memahami, menjawab soal, mendapat nilai yang tidak mengecewakan. Untuk khusus semester awal setiap pelajaran agama pasti mata pelajarnya adalah memahami surah-surah atau ayat-ayat pendek. Seperti kelas 4 pelajarannya tentang memahami surah Al-Falaq, kelas 5 surah At-Tin, kelas 6 surah Al-Kafirun. Maka yang wajib kita ketahui
yang wajib kita laksanakan, dan wajibnya adalah kita wajib menghafal ayat tersebut dan artinya. Mengapa wajib menghafal dan artinya? Apabila kita wajib menghafal dan bisa mengartikan, dengan otomatis berpeluang besar kita bisa mengetahui maknanya baik secara keseluruhan maupun per ayat, biarpun tidak diajarkan. Namun apabila tidak hafal ayat dan artinya, bagaimana kita bisa cara memahami ayat tersebut? Sebagai contoh umpama, kita ambil surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita tidak hafal ayat, tidak tahu arti, bagaimana memahaminya? Tapi tahu artinya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, maksudnya ayat ini adalah ternyata Allah telah menciptakan manusia, memberikan penciptaan kepada manusia adalah sebaik-baik rupa, sebaik bentuk penyempurnaan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Gampang kan kalau kita paham? Maka langkah awal tugas dari Bapak adalah wajib menghafal ayat dan artinya. Untuk masalah makna, insya Allah nanti akan Bapak jelaskan di lain waktu. Dan begitu juga dengan cara membaca. Memang cara membacanya harus dengan kaidah tajwid, namun tidak bisa secara instan. Nanti akan bertahap. Insya Allah akan Bapak sampaikan, akan Bapak buat tutorialnya dan lain sebagainya tentang cara membaca Al-Quran dengan baik. Karena membaca Al-Quran dengan baik tajwid butuh proses, tidak dengan bin salabin. Itulah kitanya gunanya nak belajar di musola, di masjid, di MDA dan lain sebagainya. Karena Bapak sendiri sudah bertahun-tahun ngajar Al-Quran, tetap Bapak belajar tahsin setiap malam minggunya. Karena Al-Quran adalah kebiasaan kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih, baik secara makharijul huruf, sifatul huruf, bahkan lain sebagainya dengan kaidah tajwid. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Maka langkah awal sekarang yang kalian lakukan adalah tugasnya menghafal ayat dan artinya. Suatu saat Bapak kabari kapan akan Bapak tes. Kalau tidak bisa bertemu, maka nanti dikirim videonya. Namun jangan cepat-cepat dikirim. Nanti akan Bapak kasih waktu supaya kalian bisa menghafal dan mengetahui. Cobalah tes itu. Karena hafal, Bapak kasih soal pasti bisa menjawab. Karena kalian sudah menguasai artinya per ayat. Begitu juga di kelas-kelas yang lain. Sepertinya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak di rumah selalu semangat, selalu taat beribadah, dan selalu membuat hal-hal yang positif baik pada diri sendiri maupun pada keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan boleh di WA Pak Ilham, dan mohon maaf kalau banyak WA yang tidak terbalas karena Bapak prinsipnya ngajar hampir seluruh kelas. Jadi hampir seluruh WA wali murid gak sempat juga balas-balas. Jadi beda dengan wali kelas, mungkin cuma kelas yang dihadapi. Itu kekurangan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.